Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English with Miss Honey. Okay, how are you today? Nice to meet you all. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Di masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya ya. And then, kita akan belajar apa hari ini? Okay, good. Kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat kalimat yang ada sedangnya. Maksudnya gimana sih? Misal nih ada pertanyaan, kamu lagi ngapain? Nah, misal terus dijawab tuh, aku lagi mengerjakan PR. Bahasa Inggrisnya gimana? Nah, di situ ada kata lagi, ada kata sedang. Berarti kegiatannya sedang terjadi ketika ngomong. Beda dengan present tense kemarin, simple present tense ya. Simple present tense kan yang berulang, daily, habitual, dan fakta. Kalau sekarang kegiatan yang happening, yang lagi terjadi. Nah, kalau membuat kalimat yang lagi happening, yang lagi terjadi, kita menggunakan present continuous. Present continuous itu digunakan ya to describe something that is happening at present or the time of speaking. Jadi kita menggunakan present continuous untuk mendeskripsikan something, sesuatu aktivitas yang sedang terjadi sekarang ketika berbicara. Di sini keterangannya bisa pakai now atau at the moment. And then ada patternnya pasti atau ada rumusnya. Untuk yang positif, subject to be plus verb ing. Ya. Untuk yang negatif, subject to be not verb ing. Untuk yang interrogatif atau tanya, to be subject verb ing. Remember this one. To be-nya tidak boleh salah. I pakai am, you, we, they pakai are, he, she, it pakai is. Oke, misalnya kasih contoh. Rania sedang belajar bahasa Inggris. Nah, kalau ada kalimat bahasa Inggris suruh translatekan, you have to analyze dulu, analisis dulu. Subjeknya apa gitu. Rania kata gantinya she, berarti pakai to be-nya is. Nah, kemudian tadi kata kerjanya tambahin ing. Rania is studying English. Itu untuk positif. Negatif, Rania is not studying English. Untuk kalimat tanya, ya, apakah Rania sedang belajar bahasa Inggris? Is Rania studying English? Oke. Then di sini ada contracted form. Jadi disingkat. I am jadi I'm. I am not jadi I'm not. Kemudian he is jadi his. She is jadi she's. It is jadi it's. And then he is not jadi he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. And then ada you are, we are, they are, they are. You are not jadi you aren't. We are not jadi we aren't. They are not, they are. Oke, pahami ya. Lihat dengan teliti penulisannya, jangan sampai terbalik-balik. Oke, and then adverb of frequency atau kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu yang bisa digunakan dalam present continuous. Di sini ada beberapa. Tadi di awal udah ada no sama at the moment. Oke, kita juga bisa pakai just. Contohnya Abigail is just leaving. Abigail baru saja pergi gitu. Meninggalkan ruangan ini misalkan seperti itu. And then Diandra is still waiting for her scholarship announcement. Bisa pakai still.
Diandra masih sedang menunggu pengumuman beasiswanya. Kemudian kamu bisa pakai now atau right now. Ini sangat sering digunakan ya. I'm studying now. Ya, I'm studying right now. And then you can use at the moment. Contohnya di sini, at the moment my father is driving to. Okay, then di sini bisa kasih contoh lagi. Ya, the first one, kalimat pertama, the children are not playing now, they are having a discussion. Nah, ada dua kalimat di situ. Yang pertama adalah kalimat negatif, yang selanjutnya adalah kalimat positif, yang artinya siswa-siswa sedang tidak bermain sekarang, mereka sedang berdiskusi, ya. And then ada kalimat yang kedua, listen, someone is singing. Listen, someone is singing. Nah, listen di sini juga menjadi salah satu ciri juga bahwa itu present continue, ya. Misalkan kita lagi ngobrol, ada suara orang nyanyi, kamu dengar tapi teman-teman kamu belum paham. Listen, someone is singing, ya kan? Seperti itu gambarannya. And then yang terakhir di sini contohnya kalimat tanya. Is he taking a bath now? Apakah dia sedang mandi sekarang? Oke. And then Miss Haning akan kasih note, catatan ya di sini. Miss Haning tadi bilang bahwa present continuous digunakan untuk yang sedang terjadi ketika ngomong sedang terjadi. Not only for it, ya, tidak hanya untuk itu. Jadi present continuous is also used when we talk about which is happening at the present, ya, but not necessary at the moment of speaking. Jadi present continuous itu juga digunakan ketika kita sedang berbicara sesuatu yang sedang happening, yang terjadi di sekarang, tapi ketika ngomong itu tidak persis kamu melakukannya gitu. Contohnya nih, biar ada gambaran. Contoh yang pertama, I'm reading an interesting book. Nah, di sini dalam konteks kalimat I'm reading an interesting book, ketika kamu ngobrol ya. Ini situasinya misal nih, kamu sedang ngobrol sama teman kamu. Kemudian kamu ngomong, I'm reading an interesting book. Nah, ketika kamu lagi ngobrol itu kan kamu lagi nggak baca. Tapi kamu dalam proses membaca sebuah buku gitu. Ya, bisa dipahami. Contoh yang kedua, Tom is looking for a new job. Tom sedang mencari pekerjaan baru. Nah, ketika ngomong, Tom lagi nggak jalan-jalan ke perusahaan, enggak. Nyari pekerjaan, nanya-nanya, enggak. Tapi sekarang dia lagi nyari pekerjaan baru, prosesnya gitu loh. Lagi dalam kondisi atau dalam keadaan mencari pekerjaan baru. Gitu ya. And then ini nih misalnya kasih contoh ya, ini nanti misalnya kasih exercise latihan kalian membuat kalimat positif, negatif, dan tanya dengan subjek dan kata kerja yang sudah disediakan sama Miss Haning. Contohnya ini di sini contohnya subjeknya she, kemudian verbnya move. She dia perempuan, move itu mengepel. Nah, berarti kamu di sini harus berpikir, oh subjeknya she. Berarti pakai apa ya to be-nya, is, am atau are? Oh, she itu pakai is. Ya kan? Berarti kalimat positifnya adalah she is moving in the floor. She is moving the floor. Ya. Dia sedang mengepel lantai. She is moving the floor. Dan negatifnya, berarti kalau negatif itu ada not-nya. Not-nya diletakkan setelah to be. She is not moving the floor. Kemudian kalimat tanya. Kalau kalimat tanya to be-nya taruh di depan. Is she moving the floor? Nah, cukup mudah kan? Yang harus dilakukan pertama, kamu analyze. Oh, subjeknya apa nih? Pakai pasangan to be yang mana? Kemudian kamu kasih ing di verbnya.
tambahin keterangan. Udah simple, udah jadi kata present continuous yang positif, sudah jadi satu kalimat. Yang negatif kamu tinggal nambahin not setelah to be, ya kan? Kemudian kalau buat kalimat tanya, tinggal tadi yang dari kalimat positif, yang is-nya setelah subjek kamu pindah di depan. Ya, she is mopping the floor. Itu positif. Nah, untuk membuat kalimat tanya, is-nya kan setelah she kan, tinggal kamu pindah di depannya. Is she mopping the floor? Gampang sekali, ya. Ini contohnya, difahami, dilihat. Nah, kemudian ini dia yang harus kalian kerjakan. Buat kalimat dengan verb berikut, kata kerja berikut. Nah, positif, negatif, dan tanya. Nih, misalkan kamu absen nomor 3. Ya, misalkan absen nomor 3. Ya, they sama it. Kamu lihat, they itu berarti to be-nya apa nih? Is, are, atau am? Kamu tulis. Nah, they tulis to be-nya apa, kemudian it-nya tambahin ing, eating. Kemudian kamu kasih keterangan banana, misal banana. Buat kalimat negatifnya, selanjutnya boleh kalimat tanya, ya. Sudah, seperti itu cukup. Jadi satu orang satu nomor ya, satu orang satu nomor dibikin kalimat positif, negatif, dan tanya sesuai nomor absennya. Ya, kamu bisa bertanya ke Miss Haning kalau kamu tidak tahu nomor absen kamu. Nah, ngerjainnya di mana? Miss silahkan ditulis di buku tulis. Nah, kemudian ya nanti yang untuk siswa reguler, untuk 81 sampai 85 ini nanti ketika mau selesai, ketika kamu mau leave, silahkan dibacakan ya pekerjaan kamu on cam, ya itu. Nah, untuk siswa yang berhalangan hadir, ya ini untuk 81 sampai 85 berhalangan hadir ketika pelajaran Miss Haning, entah itu sakit ataupun izin, kamu bisa kirim voice note, ya voice note kalimat yang sudah kamu buat ke WA Miss Haning, ya untuk evaluasi kali ini. Kemudian untuk siswa 86, ya untuk siswa 86 silahkan ditulis di buku tulis ya kalimatnya 3 positif negatif tanya, kemudian kamu baca ya, kirim voice note-nya juga. Kamu baca kalimat yang sudah kamu buat tadi, Jeffrey ke Miss Haning. Oke, paham ya? Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran Miss Haning ya. Tetap semangat belajarnya, jaga sholat 5 waktunya. Ya, ada tausiah dari Syekh Ali Jaber ya, Miss Haning tadi menemukan di Instagram, kata beliau sebanyak apapun dosa kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu hubungan kita langsung dengan Allah ya. Kalau kata Syekh Ali Jaber bahwa kayak benang tali gitu loh, tali kita langsung sama Allah hubungannya. Kalau kita nggak ngerjain berarti ya ngerjain sholat berarti putus gitu ya. Okay, remember, don't forget to pray, don't forget to sholat 5 waktu. Nah, tetap jaga protokol kesehatan. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.